sedikit orang menyadari bahwa alat sehari-hari yang tampak sederhana ini harus melalui perjalanan produksi yang sangat menuntut. Dari ekstraksi bahan mentah dan pemurnian baja, hingga perlakuan panas yang presisi dan penajaman yang dikerjakan tangan. Di banyak bagian dunia, pembuatan pisau dianggap sebagai warisan budaya. Dan satu pisau buatan tangan bisa dihargai setara dengan karya seni kelas atas. Dalam dokumenter ini, kita akan membedah setiap tahap pembuatan pisau. Dari balok baja yang tak bernyawa, hingga ujung tajam yang diasah dengan presisi, hingga pecahan milimeter terkecil. Perjalanan menempa pisau yang setajam silet dimulai di salah satu tempat paling keras di bumi. Tambang besi terbuka yang luas membentang di lanskap Pandus yang terbakar matahari. Tambang-tambang itu menambang mineral kaya besi seperti hematit dan magnetit, yang kandungan besinya tinggi dan punya sedikit kotoran. Ideal untuk pemurnian baja kelas atas. Mesin penggali raksasa menggali dalam ke tanah, mengupas lapisan batu dan tanah untuk menemukan vena gelap kaya besi. Setelah diangkut ke permukaan, biji mentah dihancurkan menjadi potongan-potongan lebih halus dan memasuki proses pemisahan kompleks. Medan magnet, hidrosiklon, dan teknik berbasis gravitasi menyaring lumpur, silika, dan mineral yang tidak diinginkan, menyisakan hanya elemen paling murni. Hasilnya adalah biji terpuri dengan lebih dari 60% kandungan besi, siap diubah menjadi baja berkinerja tinggi. Meskipun ini baru permulaan dari proses panjang. Setelah biji dimurnikan dan diperkaya, ia bergerak ke salah satu tahap paling krusial, pembuatan baja. Disinilah bahan mentah diubah menjadi material bernilai tinggi, kuat, tahan lama, dan mampu menyimpan tepi tajam. Biji yang telah disaring dimasukkan ke dalam tungku tinggi. Suhu bisa mencapai ribuan derajat, di mana besi meleleh dan bereaksi dengan kokas, melepaskan oksigen dan membentuk pig iron cair. Tapi pig iron saja rapuh dan tidak bisa langsung digunakan untuk pisau, karena masih mengandung kotoran seperti belerang, fosfor, dan karbon berlebihan. Untuk memperbaikinya, logam cair dipindahkan ke tungku penyulingan, bisa berupa konverter oksigen dasar atau tungku busur listrik. Dalam lingkungan yang sangat terkontrol ini, kotoran dihilangkan satu persatu, sementara elemen paduan ditambahkan dengan sangat teliti. Karbon untuk meningkatkan kekerasan, kromium untuk ketahanan korosi, dan elemen seperti molibdenum serta vanadium menambah kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap aus. Hasil akhirnya adalah baja kelas tinggi dengan komposisi kimia stabil dan struktur internal yang seragam. Kemudian dicetak menjadi billet atau batang bundar, siap dipotong, dibentuk, dipanaskan, dan akhirnya diasah menjadi bilah. Tapi baja yang sudah halus ini belum bisa langsung menjadi pisau. Pertama, ia harus dibentuk menjadi plat, batang, atau billet dengan dimensi presisi yang sesuai untuk produksi pisau. Transformasi dimulai di tungku besar. Billet dipanaskan perlahan hingga mencapai temperatur yang meningkatkan plastisitasnya, tanpa merusak struktur internal. Setelah itu, billet diproses melalui sistem penggilingan raksasa. Roll baja seberat beberapa ton menekan dan meregangkan logam menjadi strip yang lebih tipis dan panjang. Setiap gulungan mengontrol lebar dan ketebalan hingga pecahan milimeter, memastikan materialnya konsisten untuk fase berikutnya. Kemudian billet dipotong di stasiun pemotongan. Dari billet yang telah dipotong, tahap berikutnya adalah membentuk geometri dasar, bilah,
fondasi dari semua penyempurnaan selanjutnya. Di pabrik modern, ini umumnya dilakukan oleh laser berdaya tinggi, mesin CNC, atau pres hidrolik. Semua gerakan dikontrol oleh file desain berbantuan komputer yang telah diprogram sebelumnya, menentukan setiap kurva, bevel, panjang, lebar, dan sudut ujung bilah. Setiap bilet melewati jalur produksi dan dipotong menjadi bentuk final dalam hitungan detik dengan presisi nyaris sempurna. Satu sistem bisa memproduksi ratusan bilah identik per jam. Penting untuk produksi massal, GEMI, menjaga konsistensi dan kontrol kualitas ketat. Bilet dipanaskan di atas tungku arang hingga menyala oranye. Kemudian ditempa secara manual di landasan. Setelah tempa tasar, bilah menjalani penggilingan awal menggunakan sabuk pengamplasan atau batu basah untuk menghilangkan sisa pengerjaan, meratakan permukaan, dan menyempurnakan bentuk sebelum menuju tahap berikutnya. Pisau harus menjalani perlakuan panas yang sangat krusial. Pisau dipanaskan perlahan di dalam tungku. Suhu dinaikkan secara terkendali hingga 800 hingga 1500 derajat Celcius tergantung jenis baja. Di rentang ini, mikrostruktur baja berubah, memungkinkan transformasi internal yang menjadikan logam lebih keras tanpa merusak bentuk luar. Setelah mencapai suhu target, pisau didinginkan dengan sangat cepat, misalnya direndam dalam minyak atau gas inert. Pendinginan mendadak ini mengunci struktur kristal baru di dalam baja, menjadikannya keras. Kecepatan pendinginan harus dikontrol. Terlalu cepat bisa membuat bilah retak atau melengkung. Terlalu lambat dan kekerasan yang diinginkan tidak tercapai. Bila dilakukan dengan benar, hasilnya adalah kekerasan sekitar 60 hingga 62 pada skala Rockwell. Ideal untuk pisau profesional. Setelah pengerasan, baja sangat keras tetapi juga rapuh. Untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangi risiko retak, bilah ditemper. Dalam tempering, bilah kembali dipanaskan dalam tungku di suhu rendah. Biasanya antara 150 hingga 250 derajat Celcius, selama 1 hingga 2 jam. Proses ini melepaskan stres internal yang terbentuk saat quenching dan memodifikasi struktur mikro agar lebih stabil. Untuk pisau premium, proses ini bisa diulang temper 2 kali untuk menyetel sifat mekanik baja secara presisi. Setelah tempering selesai, pisau dibiarkan mendingin perlahan di suhu ruangan. Tahap ini adalah momen di mana bilah benar-benar mendapatkan identitasnya. Sebelum penajaman, banyak workshop merendam pisau dalam larutan air dan minyak khusus untuk menghilangkan skala oksida sisa perlakuan panas dan mendinginkannya sebelum bersentuhan dengan roda penggiling berkecepatan tinggi. Di setting industri, setiap bilah melewati jalur penajaman multi-tahap, dari penggilingan kasar coarse, menengah, halus, hingga akhirnya dipoles dengan roda presisi yang diatur sudut, kecepatan dan tekanan agar ketajaman merata tanpa mendistorsi bentuk pisau. Di bengkel tradisional, penajaman adalah keterampilan tinggi. Artisan bisa menggunakan roda bermotor atau batu basah alami. Sudut yang dijaga biasanya antara 15 hingga 20 derajat. Ketajaman diuji secara sensitif, kadang dengan mencukur rambut di lengan. Jika pisau adalah apa yang memotong, gagang adalah apa yang terasa di tangan. Gagang bisa dibuat dari berbagai bahan, tergantung fungsi dan desain. Kayu eksotis, plastik rekayasa, baja tahan karat,
Bahan komposit kelas atas. Setiap bahan memberi keseimbangan, pegangan, dan estetika yang unik. Proses pembuatannya dimulai dengan memotong blank gagang mentah dan mengebor lubang pin untuk pemasangan. Lalu permukaannya diamplas halus dan diberi perawatan, seperti minyak, lilin, atau pelapis anti-selip untuk meningkatkan daya tahan dan kenyamanan pegangan. Setelah bilah dan gagang selesai dibuat secara terpisah, mereka disatukan untuk jadi satu alat yang utuh. Di lini produksi industri, bilah dimasukkan ke dalam gagang, kemudian diamankan dengan perekat khusus. Bagian tersebut diklem dengan tekanan agar sambungan kuat dan tahan lama. Beberapa desain juga menggunakan pin logam atau rivet untuk memperkuat. Di bengkel tradisional, perakit sangat teliti. Mereka menyelaraskan tang ujung pisau dengan tepat sebelum merekatkan atau memasang pin. Setelah dirakit, pisau diklem dan dibiarkan mengering selama beberapa jam, kadang semalaman. Setelah itu, sambungan antara pisau dan gagang dipoles tangan agar halus dan menyatu. Jika sambungan tidak rapi atau longgar, keseimbangan pisau bisa terganggu dan kualitasnya menurun drastis. Sebelum dikemas dan dikirim, setiap pisau harus melewati proses kontrol kualitas yang ketat. Pekerja berpengalaman memeriksa setiap pisau secara manual, mengecek kerataan tulang punggung pisau spine, kekonsistenan garis penggilingan, kehalusan finishing, dan kenyamanan gagang. Bilah diuji dengan memotong bahan standar seperti kertas, daging, kayu, atau tali untuk menilai ketajaman dan presisi. Beberapa pabrik menggunakan alat pengukur gaya force gauge dan sensor sudut tepi untuk menilai efisiensi potongan dan memastikan grain berada dalam toleransi yang tepat. Hanya bilah yang sempurna yang lolos untuk tahap berikutnya. Setelah lolos kontrol kualitas, logo merek diukir atau di-engrave di pisau, menandakan identitas, asal-usul dan jaminan kualitas. Pisau dibersihkan untuk menghilangkan serbuk baja, lalu dilap dengan lapisan tipis minyak anti karat. Selanjutnya, pisau dibungkus dengan hati-hati, bisa dalam sarung plastik, kertas tahan lembab, atau busa pelindung untuk menjaga tepi. Tergantung pada merek dan segmen produk, kemasan bisa berupa kotak kardus bermerek, sarung kulit, atau kotak kayu premium. Beberapa produsen kelas atas bahkan menyertakan buku petunjuk, kartu garansi, atau catatan pribadi dari pembuatnya. Menjadikan kotak tersebut bagian dari pengalaman, bukan hanya wadah. Setiap tahun, lebih dari 80.000 poros turbin angin baru ditempa dari baja, setara dengan lebih dari 4 juta ton logam yang diubah menjadi energi angin. Di balik angka yang mencenangkan itu, terdapat proses yang jarang disaksikan, di mana balok-balok baja berpijar, dipanaskan, ditekan, dibentuk, dan diuji dengan tingkat presisi yang mendekati kesempurnaan. Poros-poros raksasa ini masing-masing berbobot lebih dari 50 ton. Akan berputar siang dan malam selama puluhan tahun, menghasilkan listrik untuk ribuan rumah. Membangun satu turbin raksasa setinggi lebih dari 90 meter bisa menelan biaya antara 48 hingga 80 miliar. Naik turunnya harga baja dan biaya transportasi terus menekan keuntungan,
membuat beberapa proyek lepas pantai terpaksa berhenti atau menegosiasikan ulang kontrak. Meski demikian, energi angin tetap menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Perjalanan menciptakan poros turbin dimulai dari balok baja kasar berbobot puluhan ton. Balok-balok ini dipotong dari ingot baja menggunakan obor oksigas, ditandai sesuai ukuran desain, lalu dipindahkan ke area tungku. Di dalam tungku tertutup, suhu dapat mencapai 1260 derajat Celcius. Balok-balok dipanaskan selama 4 hingga 6 jam, sampai suhunya merata dari luar hingga ke inti. Baja tidak dilelehkan, tetapi dibawa ke kondisi plastis sehingga mudah dibentuk. Sensor suhu memastikan baja tidak terlalu panas karena dapat menimbulkan retak atau terbakar di permukaan. Ketika baja berpijar oranye terang, balok pun siap menjalani proses penempaan raksasa. Setelah mencapai kondisi plastis, balok baja dipindahkan ke mesin pres hidraulik yang mampu memberikan tekanan lebih dari 13.000 ton. Pada tahap pertama dilakukan open die forging, di mana dua pelat tekan meratakan, meregangkan, dan memutar balok yang membara hingga berubah dari bentuk kotak menjadi silinder panjang. Untuk balok berukuran besar, proses ini dapat melibatkan ratusan tekanan berurutan. Setelah beberapa siklus, balok diputar 90 derajat dan dipanaskan ulang ke 1090 derajat Celcius agar tetap mudah dibentuk. Ketika bentuk mendekati desain akhir, kepala pres diganti dengan dies khusus untuk membentuk bagian kepala, bahu, dan area yang menahan beban paling besar. Setelah itu dilakukan pemeriksaan konsentrisitas untuk memastikan lubang benar-benar lurus. Pendinginan cepat ini membuat baja jauh lebih keras, namun juga rapuh. Karena itu, poros kemudian dipanaskan kembali pada suhu lebih rendah dalam proses tempering untuk mengembalikan kelihatan dan ketangguhan.
poros baja raksasa sepanjang lebih dari 6 meter dan berbobot puluhan ton dipasang pada mesin bubut CNC horizontal. Tahap-tahapnya, rough turning untuk menghilangkan permukaan teroksidasi, finish turning dengan ketelitian hingga kurang dari 1 mm. Pemesinan bahu poros, dudukan bearing, dan area presisi lainnya. Pengukuran dengan sensor dan laser untuk memastikan poros benar-benar lurus dan seimbang. Setelah itu, dilakukan grinding dan dynamic balancing agar poros dapat berputar mulus pada ribuan RPM. Sebelum digunakan, poros diuji untuk memastikan tidak ada cacat tersembunyi. Pertama, ultrasonic testing, gelombang suara mendeteksi rongga atau retakan dalam. Kedua, magnetic particle testing, partikel besi berkumpul di celah mikroskopis pada permukaannya. Ketiga, X-ray inspection, untuk memeriksa struktur internal pada area yang menanggung beban berat. Hanya poros yang lulus semua pemeriksaan yang mendapatkan sertifikasi. Poros di sandblasting untuk membersihkan oksida kemudian dilapisi. Cat primer epoxy. Cat pelindung poliuretan. Lapisan ini melindungi dari kelembapan, garam laut, dan perubahan suhu ekstrem. Setelah kering, bearing raksasa dipasang dengan presisi beberapa mikrometer. Poros sepanjang lebih dari 6 meter dan berbobot puluhan ton diangkut menggunakan trailer multi-axle dengan suspensi hidraulik. Di pelabuhan, kren raksasa mengangkatnya ke kapal kargo menuju pabrik perakitan atau lokasi instalasi lepas pantai. Di ketinggian lebih dari 90 meter, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Suhu di dalam menara bisa mencapai 49 derajat Celcius. Sementara di laut setiap pijakan ikut bergoyang oleh ombak. Agar bisa bekerja, mereka harus menyelesaikan pelatihan keselamatan GWO yang mencakup penyelamatan dari ketinggian 100 meter, pemadaman api di ruang sempit,
turun darurat dengan tali dalam waktu 2 menit. Kisah baja dimulai jauh di bawah tanah, di tambang-tambang biji besi. Biji ini diledakkan, digali dengan ekskavator berkapasitas 40 ton, lalu diangkut menggunakan truk 200 ton. Biji kemudian dihancurkan, dipisahkan menggunakan flotasi, dan diubah menjadi konsentrat besi berkadar 65%. Konsentrat dipeletisasi dan dipanaskan hingga lebih dari 700 derajat Celcius menjadi butiran keras sebelum masuk ke blast furnace. Di sana, pada suhu lebih dari 1100 hingga 1200 derajat Celcius, biji besi direduksi menjadi besi cair. Lalu dimurnikan di Basic Oxygen Furnace. Kemudian dicetak menjadi slab, billet, atau bloom, bentuk pertama baja modern. Dari sinilah dunia membangun jembatan, gedung, kendaraan, dan turbin angin. Setiap tahun, dunia menghabiskan lebih dari triliunan untuk benda-benda yang tampak seperti potongan logam biasa. Namun sebenarnya, itulah magnet, jantung yang menggerakkan setiap motor, turbin, dan perangkat modern. Di balik penampilannya yang sederhana, terdapat perpaduan ilmu material, teknik metalurgi, dan presisi pada tingkat atom. Dari biji rare earth yang ditambang jauh di bawah tanah, manusia harus melalui puluhan tahap kompleks mulai dari pemurnian, peleburan, pengepresan bubuk, sintering, hingga magnetisasi.
Semuanya berawal dari tambang mineral tempat biji rare earth, seperti besi, barium, atau strontium, tersembunyi di antara lapisan batu. Insinyur geologi melakukan survei cermat pada setiap jalur biji yang kaya neodymium dan unsur berharga lainnya. Mereka mengebor titik eksplorasi untuk menentukan lokasi ekstraksi yang tepat. Jika biji berada dalam batuan keras, insinyur menggunakan teknik peledakan yang diperhitungkan secara presisi. Jumlah bahan peledak dan titik peledakan ditentukan agar blok biji tetap utuh. Mencegah fragmentasi sekaligus menjaga kualitas mineral rare earth. Tidak seperti penambangan besi atau baja berskala besar yang mengandalkan penghancuran masif. Metode ini memerlukan akurasi tinggi dan kendali penuh. Setelah peledakan selesai, blok-blok biji diangkut ke area pengumpulan menggunakan konveyor dan truk khusus. Di sana, biji dipisahkan menjadi tumpukan berdasarkan jenisnya sebelum memasuki tahap pemurnian. Sepanjang proses, pekerja harus berhati-hati karena beberapa biji rare earth mengandung debu uranium atau thorium. Sehingga gas beracun harus diminimalkan dan dipantau secara ketat. Setelah biji tiba di pabrik, langkah pertama adalah pembersihan awal untuk menghilangkan tanah liat dan kotoran permukaan. Di bagian penggilingan, biji bersih dimasukkan ke ball mill atau jet mill. Kecepatan putaran drum 20 hingga 30 rpm. Tekanan udara jet mill 85 hingga 100 psi. Durasi penggilingan 4 hingga 6 jam. Ukuran partikel akhir 3 hingga 10 mikron. Suhu operasi tidak boleh melebihi 82 derajat Celcius agar struktur kristal tidak berubah. Setelah selesai, bubuk biji didinginkan dengan gas inert, lalu disaring dengan sistem multilayer untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Bubuk biji dicampur dengan air dan reagen khusus, membentuk emulsi cair. Ketika udara dipompa ke dalam campuran ini, partikel berharga seperti neodymium, samarium, dan oksida besi menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan, sementara kotoran berat tenggelam. Flotasi rare earth sangat presisi karena konsentrasinya rendah dan mudah terkontaminasi. Seluruh proses berlangsung dalam tangki tertutup yang dilengkapi penyaring debu dan kontrol kimia. Setiap batch berlangsung 1 hingga 2 jam. Setelah flotasi, insinyur memeriksa kemurnian, kadar air, dan rasio elemen pada setiap batch. Untuk magnet rare earth, bubuk neodymium, besi, dan boron dicampur dengan proporsi tepat. Untuk magnet ferit, oksida besi dicampur dengan barium atau strontium. Material kemudian dipindahkan ke ruang tertutup untuk mencegah kontaminasi. Sebelum peleburan dimulai, ruang furnace dikosongkan lalu diisi argon untuk menghilangkan oksigen dan kelembapan. Material dimasukkan ke tungku induksi dan dipanaskan pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius selama 2 hingga 4 jam hingga mencair sempurna. Setelah logam mencair,
Cairan paduan didinginkan cepat di drum berputar hanya dalam hitungan detik, membentuk serpihan logam tipis dengan struktur kristal halus. Paduan neodymium besi boron digiling menjadi bubuk ultra halus dalam lingkungan gas inert. Bubuk ini kemudian dipadatkan dalam cetakan baja bertekanan tinggi sambil diberi medan magnet sangat kuat, beberapa Tesla. Dalam hitungan detik, jutaan partikel paduan menyelaraskan orientasi magnetiknya. Hasilnya adalah blok paduan padat namun rapuh, belum menjadi magnet, yang siap untuk proses sintering. Blok ditempatkan ke dalam furnace tertutup dan dipanaskan pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius selama 4 hingga 5 jam hingga partikel paduan mulai melebur secara mikro dan menyatu, menghilangkan rongga, serta meningkatkan densitas hingga hampir 100%. Pendinginan dilakukan perlahan selama beberapa jam agar struktur kristal stabil. Diikuti perlakuan panas sekitar 510 derajat Celcius untuk menyempurnakan hasil sintering. Blok sinter kemudian dipotong, digerus atau dibor menggunakan tisau berlian atau laser untuk mencapai bentuk akhir. Magnet neodymium harus dilapisi nikel, seng, atau epoksi untuk mencegah oksidasi yang dapat merusak kekuatannya. Pada tahap ini, magnet masih mati, belum memiliki kutub. Setiap magnet ditempatkan di antara kutub mesin magnetizer. Arus listrik sangat besar, 2000 hingga 3000 volt, dilepaskan dalam 1 hingga 5 milidetik, menghasilkan medan magnet 35 Tesla. Dalam sekejap, semua domain magnetik dalam material terselaraskan sempurna. Jika pulsa terlalu kuat, struktur kristal dapat rusak. Jika terlalu lemah, magnet menjadi kurang kuat. Setiap magnet diuji kekuatan dan orientasinya. Magnet yang gagal akan didemagnetisasi dan diproses ulang. Setiap magnet diuji ketahanan panas, kekuatan, korosi, dan orientasi kutub.
Karena tarikannya sangat kuat, magnet dipisahkan satu sama lain menggunakan pelindung non-magnetik agar tidak saling menempel atau merusak. Kemasan dirancang untuk menahan benturan dan mencegah gangguan medan magnet terhadap perangkat elektronik selama pengiriman. Setelah selesai, magnet-magnet ini menjadi sumber kekuatan tak terlihat bagi teknologi masa kini. Kendaraan listrik. Magnet neodymium digunakan pada rotor motor untuk meningkatkan efisiensi. Turbin angin. Magnet mengubah energi angin menjadi listrik. Robot industri dan alat medis. Daya magnetik presisi memastikan pergerakan akurat. Perangkat elektronik, speaker, hard disk, dan sensor memanfaatkan magnet untuk fungsi vitalnya. Dari kedalaman bumi hingga menjadi komponen kecil yang menggerakkan dunia, magnet membuktikan bahwa kekuatan paling besar sering tersembunyi dalam bentuk yang paling sederhana. Tembaga. Logam berwarna coklat kemerahan yang tidak berkilau seperti emas atau perak. Tidak pernah dianggap berharga dalam arti tradisional. Ia tidak dipajang di balik kaca, tidak menarik perhatian dengan kemewahannya. Namun diam-diam, tembaga menggerakkan hampir setiap bagian dari kehidupan modern kita. Ia mengalir di dalam dinding rumah kita, tersembunyi di papan sirkuit, menggerakkan motor, memberi tenaga pada pabrik, menjalankan kereta, dan bahkan menopang satelit yang mengorbit jauh di atas bumi. Kehadirannya ada di mana-mana, tetapi kisahnya jarang diceritakan. Sebelum menjadi kawat yang membawa listrik atau kumparan di dalam mesin, tembaga hanyalah bongkahan batu tak bernyawa yang terkubur jauh di bawah tanah. Perjalanan untuk mengubah batu-batu kasar itu menjadi logam yang menggerakkan dunia sangat panjang, berat, dan seringkali tak terlihat oleh orang-orang yang paling bergantung padanya. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan itu dari kedalaman bumi hingga jantung teknologi dan melihat mengapa tembaga, meski tidak berkilau, telah menjadi sistem saraf dunia modern. Perjalanan tembaga dimulai jauh di bawah tanah, di mana lapisan batu menjaga harta karun berwarna kemerahan di bawah kerak bumi. Kadang, ratusan meter di bawah permukaan, terdapat urat-urat mineral kaya tembaga seperti chalkopirit, bornit, atau malakite. Para penambang memilih metode terbaik, menggali dari permukaan atau membuat terowongan ke perut bumi. Insinyur mengebor ratusan lubang ke tubuh biji, masing-masing sedalam 10-20 meter, menggunakan bor hidrolik raksasa. Lubang-lubang itu kemudian diisi bahan peledak industri dan dihubungkan ke sistem detonasi elektronik presisi. Setelah semuanya siap, sirene keras berbunyi, tanda ledakan akan dilakukan. Ledakan itu diatur dengan protokol keamanan ketat, memecah batu secara terkendali, dan menghancurkan ribuan ton batu dalam satu waktu. Segera setelahnya, ekskavator raksasa dengan ember sebesar 40 meter kubik mulai mengangkut batuan yang terpecah. Batu-batu ini dimuat ke dalam truk tambang super besar, beberapa setinggi hampir 8 meter. Masing-masing mampu membawa puluhan ton material keluar dari tambang.
Namun bila biji berada lebih dalam, para penambang membuat jaringan terowongan bawah tanah, seperti sistem arteri di bawah bumi. Di sana, siklus pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan terus berulang dalam ruang sempit yang menuntut presisi tinggi. Tak semua tembaga berasal dari tambang. Lebih dari 30% tembaga yang digunakan setiap tahun berasal dari daur ulang, mengubah limbah menjadi sesuatu yang berharga. Berbeda dengan banyak logam lain, tembaga bisa didaur ulang tanpa kehilangan daya hantar listrik atau kemurniannya. Kabel bekas, elektronik rusak, pipa, atau motor lama, semuanya bisa dikumpulkan, disortir, dan dilebur kembali. Di pabrik daur ulang, tembaga dilelehkan pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Kotorannya dihilangkan, lalu dicetak menjadi batangan baru siap untuk kehidupan berikutnya. Proses ini jauh lebih hemat energi dibanding menambang dari awal, sekaligus mengurangi emisi CO2 dan tekanan terhadap sumber daya alam. Setelah diangkat ke permukaan, biji tembaga diangkut dengan truk berat ke pabrik pengolahan. Beberapa kilometer dari tambang, tahap pertama adalah penghancuran utama, di mana batu seukuran meja makan dipecah menjadi potongan lebih kecil dari 20 cm. Menggunakan mesin penghancur rahang dengan tekanan hingga 250 megapascal, setara dengan tekanan di dasar samudra. Dari sana, batu yang sudah dihancurkan dikirim ke pabrik konsentrasi utama melalui ban berjalan raksasa yang bisa membentang beberapa kilometer melintasi pegunungan. Disinilah proses pemurnian sebenarnya dimulai. Biji kemudian digiling menjadi bubuk halus menggunakan ball mill, silinder baja besar sepanjang lebih dari 10 meter yang berputar tanpa henti. Di dalamnya, ratusan bola baja seukuran jeruk menghancurkan biji hingga menjadi partikel halus berukuran 0,1 mm, 3 kali lebih tipis dari rambut manusia. Semua parameter, suhu, getaran, kecepatan dipantau otomatis untuk memastikan efisiensi maksimum. Serbuk tembaga halus masuk ke dalam tangki flotasi besar, berisi campuran air, bahan kimia kolektor, dan udara. Udara dipompa dari bawah, menghasilkan jutaan gelembung kecil. Gelembung ini menempel pada partikel tembaga dan membawanya ke permukaan, membentuk busa logam berkilau. Sementara itu, partikel berat seperti pasir dan tanah liat tenggelam ke dasar. Lengan mekanik perlahan menyapu busa logam itu, mengumpulkannya menjadi konsentrat tembaga siap lebur. Konsentrat tembaga yang mengandung 30–40% logam
dimasukkan ke dalam tungku peleburan raksasa, bersuhu hingga 1200 derajat Celcius. Lebih panas dari lahar gunung berapi. Di dalamnya, bahan tambahan seperti silika membantu mengikat kotoran. Besi bereaksi dengan silika membentuk terak ringan yang mengapung di permukaan, sementara tembaga cair yang lebih berat mengendap di bawah. Hasilnya disebut blister copper, tembaga kasar dengan kemurnian 98%, masih harus dimurnikan lebih lanjut. Setelah dipanaskan ulang di tungku anil untuk menstabilkan struktur kristalnya, logam ini siap untuk tahap terakhir. Pemurnian elektrolit. Lembaran tembaga kasar digantung dalam tangki berisi larutan tembaga sulfat dan asam sulfat. Ketika arus listrik dialirkan, ion tembaga berpindah dari anoda ke katoda, mengendap menjadi lapisan logam baru yang sangat murni. Proses ini berlangsung 7 sampai 10 hari dan menghasilkan tembaga murni 99%. Standar tertinggi yang digunakan dalam kabel listrik dan industri elektronik. Tembaga murni kemudian dipanaskan dan ditarik melalui serangkaian cetakan baja untuk menjadi kawat tipis. Dengan setiap tarikan, logam semakin panjang dan halus hingga diameternya hanya beberapa milimeter. Kawat ini kemudian dilapisi isolasi, digulung menjadi gulungan besar, dan dikirim untuk berbagai keperluan. Dari kabel rumah hingga sirkuit mikro di ponsel dan komputer. Dari bongkahan batu anonim di bawah tanah hingga kawat halus yang menyalurkan listrik ke seluruh dunia. Setiap kilogram tembaga adalah hasil dari proses panjang, kompleks, dan presisi tinggi. Di balik setiap kabel, setiap mesin, dan setiap perangkat ada cerita tentang kerja manusia, teknologi, dan alam yang berpadu dalam harmoni yang jarang kita sadari. Tembaga bukan hanya bahan teknis, ia adalah simbol kemampuan manusia mengubah alam menjadi fondasi peradaban modern. Dan meski jarang terlihat, tembaga adalah urat nadi dunia yang terus berdenyut, diam-diam memberi tenaga pada masa depan kita.